Bentuknya menyerupai makhluk prasejarah yang berasal dari zaman dinosaurus. Binatang menakutkan ini disebut hiu raksasa. Tubuhnya bisa tumbuh sampai 12 meter. Dalam 160 tahun terakhir, dilaporkan hanya ada 3 hewan ini. Penampakan terakhir terjadi pada tahun 2015. Dan sebelum itu, sekitar 80 tahun yang lalu, hiu ini terkadang naik ke permukaan untuk menyaring hewan kecil seperti udang dan krustasea kecil lainnya saat ingin menyantap hidangan laut yang enak dan lezat. Tapi kalau hanya ada sedikit makanan di permukaan, hiu ini menyelam hingga ke kedalaman hampir 1000 meter dan tinggal di sana selama berbulan-bulan. Para peneliti berhasil mengetahui hal ini berkat teks satelit yang ditempelkan ke hewan tersebut. Sekarang, hiu raksasa suka menghabiskan waktunya di perairan yang beriklim sedang, tapi hiu ini dapat bermigrasi jarak jauh. Hiu jenis ini hidup di seluruh dunia, tapi di daerah tropis atau subtropis yang hangat. Hiu ini tidak akan mendekati permukaan karena hiu raksasa bukan penggemar suhu panas. Ubur-ubur surai singa tidak begitu langka, tapi makhluk ini sangat menarik perhatian karena ukurannya yang besar. Ubur-ubur ini merupakan spesies terbesar di antara spesies ubur-ubur lainnya dan merupakan hewan terpanjang. Total panjangnya bisa mencapai 36 meter, sekitar 7 meter lebih panjang dari paus biru terpanjang yang diketahui oleh para ilmuwan. Ubur-ubur ini memiliki sekitar 70-150 tentakel, dan semuanya mengandung sejumlah besar neurotoksin yang bisa sangat membahayakanmu kalau kamu bersentuhan dengan hewan tersebut. Namun biasanya orang tidak akan bertemu dengan ubur-ubur jenis ini karena jarang hidup di dekat pantai dan lebih memilih laut terbuka. Biasanya kamu bisa menemukan ubur-ubur surai singa pada kedalaman maksimal 20 meter dari permukaan laut, tempatnya berburu ikan kecil, zooplankton, dan beberapa jenis ubur-ubur lainnya. Ubur-ubur ini menggunakan tentakelnya untuk menangkap makanan utamanya. Hey, mau pakai kentang goreng? Giant Phantom Jelly keluar dari kegelapan dan kedalaman zona tengah malam laut. Ukuran loncengnya yang berbentuk seperti topi matahari ini mencapai lebih dari 1 meter. Lonceng ini punya 4 lengan mulut seperti pita yang panjangnya bisa mencapai 10 meter. Makhluk yang cukup langka ini memakai lengan mulutnya untuk menangkap hewan malang yang berenang di sekitarnya dan tidak mengetahui apa yang mendekatinya. Giant Phantom Jelly mendorong dirinya di dalam air dengan denyutan periodik yang berasal dari kepala oranyenya. Kepala ubur-ubur ini bersinar samar-samar dan misterius di kedalaman gelap gulita. Makhluk ini hidup di seluruh lautan di dunia, kecuali Arktik. Mungkin karena area itu terlalu dingin. Karena bentuknya yang aneh, orang sering menyebut oarfish sebagai ikan naga atau naga laut. Panjangnya sekitar 8 meter yang menjadikannya ikan bertulang terpanjang yang kita ketahui, dan hidup di kedalaman 1000 meter. Oarfish menghabiskan sebagian besar waktunya di bagian dalam dan gelap laut terbuka di daerah tropis dan subtropis. Makhluk ini hampir tidak pernah muncul ke permukaan, kecuali kalau kamu mengundangnya. Tubuh makhluk ini berbentuk pita dan berwarna perak mengkilap dengan sirip punggung panjang berwarna merah serta sirip panggul berbentuk seperti dayung berwarna merah. Tubuhnya tidak memiliki sisik dan sangat tipis. Ikan ini dapat tumbuh sampai sekitar 9 meter dan beratnya 300 kg. Oarfish memiliki mata yang sangat besar yang membantunya melihat lebih baik di lingkungannya yang gelap dan menakutkan. Hiu berjumbai tak diragukan lagi, merupakan salah satu hewan laut yang bentuknya paling ajaib di luar sana. Jika kamu melihatnya di suatu tempat, mungkin kamu akan berpikir kamu sedang kembali ke zaman dinosaurus. Benar, hiu berjumbai adalah makhluk prasejarah karena asal-muasalnya sudah ada sejak 80 juta tahun yang lalu. Fosil hidup ini bisa tumbuh sepanjang 2 meter. Nama hiu ini diambil dari bentuk insangnya yang berjumbai. Meskipun nama hiu berjumbai tersemat hiu di dalam namanya, cara berenang hiu ini mirip dengan belut, seperti gerakan ular yang khas. Bentuk mulutnya menakutkan, mirip dengan mulut hiu putih besar. Hewan ini punya 300 gigi berbentuk trisula berjajar dalam 25 baris. Berani lihat dari dekat? Para peneliti menemukan makhluk ini pada abad ke-19, tapi orang jarang melihatnya. Dan tidak heran, karena hiu ini biasanya hidup di kedalaman antara 120 hingga 1280 meter. Hiu berjumbai seringkali memakan cumi-cumi dengan menelannya utuh-utuh. Rahangnya yang panjang memungkinkan hiu berjumbai untuk membuka mulutnya ekstra lebar dan menelan hewan sepanjang setengah dari seluruh tubuhnya. Hiu goblin sangat langka. Para peneliti hanya melihat kurang dari 50 ekor
ekor hiu ini selama lebih dari 120 tahun. Tapi mungkin itu yang terbaik karena kita sedang membahas hewan yang cukup menakutkan dengan moncong kecil dan gigi yang tajam. Makhluk ini juga mampu menjulurkan seluruh rahangnya keluar saat ingin menangkap sesuatu. Kayaknya pernah dengar. Saat berenang di kedalaman laut yang gelap, hiu goblin melihat cumi-cumi kecil yang tampak cukup lezat. Hewan berbahaya itu perlahan-lahan mendekati cumi-cumi. Ketika menyadari kehadiran si predator, makhluk malang itu mencoba melesat pergi. Tapi semua sudah terlambat. Si goblin telah menjulurkan rahangnya sepanjang 7 cm keluar dari mulutnya. Rahang ini terhubung dengan lipatan kulit yang dapat dibentangkannya. Hal ini sangat membantu karena hiu goblin adalah hewan yang lamban, sehingga cukup sulit baginya untuk mengejar makanannya. Setelah selesai makan, hiu goblin memundurkan kembali rahangnya ke dalam mulutnya dan berenang menjauh seolah-olah tidak terjadi apapun. Hiu goblin sebagian besar hidup di dasar laut, seperti banyak spesies hiu lainnya. Hiu jenis ini pun lebih suka berenang sendirian. Selanjutnya adalah makhluk berwarna perak dengan kulit yang sangat kasar. Namanya ikan matahari, dengan panjang total hampir 3,3 meter. Nama lainnya adalah ikan mola-mola. Ikan matahari merupakan ikan yang terberat dari semua jenis ikan bertulang di luar sana. Orang terkadang menyebutnya kepala berenang karena bentuknya yang aneh. Makhluk ini memiliki bentuk yang aneh karena dilahirkan dengan sirip belakang yang tidak pernah benar-benar tumbuh. Siripnya terlipat ke dalam dirinya sendiri setelah hewan ini dewasa dan membentuk semacam kemudi berbentuk bulat. Ikan mola-mola sedikit roboh. Makhluk ini bergerak dengan bantuan sirip besarnya yang memungkinkan ikan ini berenang dengan bagian samping tubuhnya di atas. Penghuni laut ini adalah makhluk soliter. Makanannya kebanyakan adalah zooplankton dan ubur-ubur. Buah begong berbintik adalah salah satu hiu paling langka di dunia. Tubuhnya bisa tumbuh lebih dari 3 meter. Hiu ini mungkin tidak terlihat sama menakutkannya seperti beberapa kerabat hiunya, tapi cukup lihai dalam menangkap hewan yang tidak curiga dan dengan santai berenang melewatinya, sebagian besar pada malam hari. Hewan ini memiliki spirakel. Itulah sebabnya hiu ini dapat bernapas sambil tetap diam di dasar laut. Hiu ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan tidak bergerak. Itulah sebabnya kamu hampir tidak bisa menyadarinya. Tubuhnya yang rata dan sirip panggul dan dada yang besar menyatu dengan lanskap bawah laut. Itu sebabnya makhluk ini begitu pandai bersembunyi. Kemampuan ini membantu ketika hiu ini juga ingin melindungi dirinya sendiri. Wabegong berarti hiu karpet. Mereka biasanya tinggal di dekat dengan dasar laut di terumbu karang, di dasar yang berpasir, dan di bawah dermaga. Orang-orang bahkan melihat hiu ini di laut yang tidak cukup dalam untuk menutupi tubuhnya yang rata. Blobfish tidak punya gigi dan tulang, sehingga hewan ini tidak dapat secara aktif berburu. Berhubung tidak punya banyak massa otot, ikan ini hampir tidak bisa bergerak. Mirip teman sekamarku dulu. Blobfish mendapatkan energinya dari hewan yang dimangsanya dari dasar laut. Hewan ini juga tahu cara menghemat energinya. Itulah yang biasanya terjadi dengan makhluk laut dalam. Tidak memiliki makanan sebanyak hewan yang berenang lebih dekat ke permukaan. Sebaliknya, mereka memiliki mekanisme tubuh khusus yang memungkinkan mereka untuk menghemat energi saat tidak tersedia banyak makanan. Tekanan pada kedalaman tempat blobfish tinggal adalah 120 kali lebih tinggi dari tekanan di permukaan. Itu sebabnya makhluk aneh itu terlihat seperti tumpukan jeli yang aneh hanya ketika dibawa ke permukaan. Tekanan di sini tidak cukup kuat untuk menjaga tubuhnya tetap menyatu. Berpisah itu memang berat, guys. White margin stargazer dapat bersaing dengan blobfish untuk mendapatkan gelar hewan paling jelek di laut. Bukan begitu? Ikan ini memiliki mata di bagian atas kepalanya, bersama dengan mulut menghadap ke atas yang digunakan makhluk ini untuk bersembunyi di pasir. Disitulah ikan ini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan matanya saja yang menonjol dari pasir. Si ikan bersantai seperti ini sampai beberapa hewan kecil melintas di depannya. Makhluk ini dapat menyergap targetnya dengan sangat cepat, benar-benar dalam milidetik. Gerakannya ini menciptakan hisapan di dalam air yang menarik kepiting, ikan, atau hewan kecil malang lainnya. Taktik lain melibatkan racun. Ikan ini memiliki duri berbisa di tulang belikatnya yang membantu dalam menangkap hewan lain dan mempertahankan diri dari musuh. Meski tidak berhubungan dengan belut listrik, White margin stargazer bisa menghasilkan setruman listrik sebesar 50 volt.